Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Eksyar yang dirahmati oleh Allah, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan. Selain makanan, pakaian, tempat tinggal, maka ada kesehatan. Saat ini kita sudah ramai membincangkan terkait halal makanan, halal produk, halal pakaian, restoran, dan lain-lain. Kita patut bangga di negeri kita. Bangsa Indonesia perlu kita bangga. Kenapa kita bangga? Pernah Profesor Dr. Ma'ruf Amin, sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah menyatakan Indonesia itu orangnya hebat-hebat. Salah satunya apa? Beliau pernah menyatakan Indonesia sudah punya standar rumah sakit syariah. Tidak hanya misalnya rumah sakit Islam atau apa, tapi ada standar yang konkret, yang pasti. Dan beliau mengatakan ini adalah bisa jadi insya Allah pertama di dunia. Di negara-negara lain belum punya standar rumah sakit syariah. Tapi kita sudah punya standarnya. Lalu apa standar yang ada di rumah sakit syariah? Karena ini bagian penting bagi kehidupan kita. Jangan mengabaikan kalau misalnya orang sakit sudahlah, kalau sakit enggak. Hak-hak, kewajiban-kewajiban itu harus diperhatikan. Akidahnya, kehidupannya itu harus diperhatikan. Pertama, standar apa yang ada di rumah sakit syariah ini adalah standar pelayanan. Nomor satu, rumah sakit melayanin siapapun. Tidak boleh inklusif, tidak boleh eksklusif. Dia harus inklusif. Siapapun yang datang tanpa pandang bulu, dia punya duit atau enggak punya duit. Dia orang kaya atau orang miskin. Dia itu suku bangsa apa, agamanya apapun, muslim atau non-muslim, ada standarnya. Dia harus dilayanin sesuai standar. Ini adalah pelayanan. Sehingga setiap pasien yang datang ke rumah sakit itu akan terlindungin hak-haknya. Ini adalah pelayanan. Nggak bisa misalnya di rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah, itu seenaknya, oh karena ini bukan kelompok kita, ini bukan golongan kita, nggak bisa. Karena ada standarnya dan itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS. Saat ini kita bersyukur, sekitar ada 25 rumah sakit yang tersertifikasi syariah. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di NTB. Kita patut berbangga. Sobat Eksyar yang dirahmati oleh Allah, pelayanan nomor satu. Jadi nggak ada lagi orang nanti misalnya begini, ada kita sering mendengar malpraktek, dokter salah, ini salah diagnosa atau salah menganalisis, salah, nggak ada. Semuanya sudah ada SOP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, standar syariahnya apa? Akad. Akad itu penting sekali. Maksudnya apa? Pasien yang datang ke rumah sakit, dia akan tahu apa yang dia akan peroleh, jasa apa yang dia akan nikmati, dan berapa yang harus dia bayar. Yang kita mungkin menyebutnya ijaroh. Ijaroh multi jasa. Kalau dia mau mengambil kelas, misalnya kamar ini, kamar A, B, C, atau VIP, semuanya ada standarnya. Kemungkinan untuk tertipu itu sangat minim sekali. Karena apa? Dari awal sudah clear. Antarodin, semuanya akan tahu hak dan kewajiban. Sehingga nanti tidak ada misalnya pasien merasa, oh bayarnya kemahalan. Nggak ada. Karena apa? Sudah ada patokannya, sudah ada SOP-nya. Akad antara rumah sakit dengan dokter. Ini akad apa? Akad rumah sakit dengan karyawan, dengan para perawat. Semuanya harus jelas. Nggak boleh rumah sakit menzolimi karyawannya, menzolimi perawatnya. Misalnya gajinya di bawah UMR, itu nggak boleh. Itu bagian menzolimi. Bahkan harus ada peningkatan kualitas dari karyawan. Itu ada bimbingannya. Baik bimbingan spiritual, keagamaan, atau ilmu-ilmu tentang kedokteran. Itu harus ada. Ini akad.
Rumah sakit dengan pihak yang menyetok obat-obatan atau alat-alat kesehatan, tidak boleh ada kedustaan, nggak boleh ada riswah, nggak boleh ada sogok menyogok. Sehingga nanti apa? Di rumah sakit main harga, nggak bisa. Akadnya sudah jelas, standarnya sudah ada. Standar yang ketiga, sobat Exar yang dirahmati Allah, ini tidak kalah pentingnya, yaitu barang-barang kegunaan yang ada di rumah sakit. Apa itu? Makanan. Kalau ada pasien lalu dia rawat inap di rumah sakit, tentu rumah sakit menyiapkan makanan, hidangan, baik sarapan atau makan siang atau makan malam. Lalu nanti ada buah-buahan. Semua yang ada disiapkan oleh poligizi atau bagian gizi dari rumah sakit itu harus sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH. Dan ini kemutlakan. Sehingga makanan yang dihidangkan kepada pasien yang menginap sudah tersertifikasi halal. Restorannya sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH. Sehingga tidak hanya itu. Tidak hanya halal. Kalau makanan-makanan yang misalnya buah-buahan sudah tidak layak, walaupun mungkin secara hukum halal, ini karena tidak thayyib misalnya, ini disortir, nggak boleh disiapkan. Ini hebatnya. Yang kedua, selain makanan, maka ada obat-obatan. Sobat Exar yang dirahmati oleh Allah, obat-obatan ini juga adalah karena orang mau sembuh. Kita tidak boleh berdasarkan hadis Nabi SAW, tadawau, berobatlah, wala tadadawu bil haram. Jangan berobat dengan barang yang haram. Maka ini harus kita pedulikan. Obat-obat yang digunakan di rumah sakit yang tersertifikasi syariah itu ada informed consent, ada jalur, ada standarnya. Misalnya obat yang digunakan adalah jelas ada sertifikatnya. Oke, ini clear. Lalu tahap kedua, obat yang digunakan tidak bersinggungan dengan yang jelas-jelas haram, tapi belum tersertifikat. Ada obat yang jelas-jelas mengandung sesuatu unsur yang haram, misalnya babi atau enzim babi. Lah, cara penggunaannya ini harus clear. Bagaimana mengclearkan? Nanti ada Dewan Pengawas Syariah yang memberikan opini. Oh, obat ini bisa dipakai karena ini darurat. Jadi ada pernyataan-pernyataan fikih di situ. Tidak asal pakai. Ini rumah sakit syariah. Yang terakhir, sobat Exar yang dirahmati Allah, ada apa? Standar penggunaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan di rumah sakit syariah itu harus sesuai syariah. Akad-akadnya, keuangannya harus ditaruh di bank syariah. Cara pembayarannya harus dengan sistem syariah. Itu semuanya yang ada di rumah sakit syariah. Mudah-mudahan kita semuanya semakin peduli, semakin aware kepada kesehatan kita. Jangan merasa karena sakit sudahlah insya Allah akan diampuni Allah. Enggak. Kesehatan itu kebutuhan pokok. Tapi kita peduli dengan halal, dengan thayyib, dengan syariah, itu sebuah keniscayaan. Sampai-sampai di dalam kitab-kitab fikih, orang sakit itu nggak boleh loh meninggalkan sholat. Nggak bisa berdiri, maka dia duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Itu kaitannya orang sakit. Berarti apa? Tetap menjalankan kewajiban. Di rumah sakit syariah akan didampingin. Bahkan ketika seorang pasien, ketika misalnya sakaratul maut, maka ada SOP untuk mendampingin, mentalkin. Pasien yang tidak bisa sholat, nggak bisa wudhu, diajarin untuk tayamum. Setiap waktu sholat diingatkan. Sehingga dalam keadaan yang darurat sekalipun, di mana sholat tidak bisa ditinggalkan, insya Allah di rumah sakit syariah tetap bisa terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.